Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Alhamdulillah wa syukru lillah ala jami'i ni'amillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama bihi wa awlah. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala ashrafi khalqillah wa ajmali khalqillah wa afdali khalqillah wa akrami khalqillah wa atqa khalqillah wa anqa khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fi bisirri asrari bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para asatid, para habaib, pengurus BKM Masjid, para tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Lurah dan semua yang hadir, mudah-mudahan kita sering kumpul di dunia dalam zikir kepada Allah. Kita sering kumpul di dunia dalam salawat salam kepada Rasulullah. Kita sering kumpul di dunia dalam ridha Allah. InsyaAllah kelak di akhirat juga demikian. Di dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala, di bawah bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal berkehendak untuk menciptakan makhluk, Allah menentukan pertama kali yang diciptakan Allah adalah cahaya baginda Nabi Muhammad. Fanuru hadzal habibi awwalu makhluqin barazza fil alam wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqadam. Cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Dari makhluk tersebut, dari cahaya tersebut, Allah pancarkan kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang dahulu dan yang akan datang. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merahmatin manusia secara keseluruhan, Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan untuk dikirim dan diutusnya para nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan pimpinan para rasul adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak untuk bahagianya kita di dunia akhirat, maka dijadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk kita bisa menyertai Nabi Muhammad berada di maqam mahmuda, maqam yang terpuji di hari kiamat, letak tertinggi yang dirindukan oleh seluruh para nabi dan para rasul, Allah menentukan yang paling banyak salawatnya lah kepada nabi, mereka yang paling dekat dengan nabi. Mudah-mudahan kita semuanya, lesan kita diberi oleh Allah hidayah taufik untuk banyak salawat kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi hati kita dengan cinta kepada Nabi Muhammad, ta'zim, memuliakan Nabi Muhammad,
Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada jasmani kita untuk bisa kamalul mutaba'ah, sempurna mengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat itu nikmat. Wallah, nyebut nama Nabi Muhammad itu enak di lisan, enak di hati. Ya. Kasihan orang yang hanya faham nikmat Allah itu hanya sarapan lontong sayur. Dia faham nikmat Allah itu kopi. Dia hanya faham nikmat Allah itu rokok. Mungkin itu juga nikmat Allah pastinya. Semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia nikmat. Tapi sebuah kesalahan besar kalau kita bersyukur kepada Allah dengan urusan materi duniawi, tapi berat hati kita bersyukur dengan lahirnya Nabi Muhammad. Tadi telah disampaikan oleh Ustadz Maulana Jamil tentang dalil-dalil gembira dengan baginda Nabi Muhammad. Berapa banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan akan hal tersebut. Tapi kalau hati sudah ditutup oleh Allah, kalau hati sudah dibelokkan oleh Allah, dia fahamin untuk Nabi Muhammad bukan itu. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan anugerah Allah dan rahmat Allah suruh mereka bergembira. Yang hatinya tertutup mengatakan itu bukan untuk gembira Nabi Muhammad. Gembira apa? Adakah anugerah yang lebih besar daripada diutusnya Nabi Muhammad? Adakah rahmat yang lebih besar daripada diutusnya Nabi Muhammad? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, ceritakan nikmat Tuhanmu. Tapi hatinya orang yang tertutup mengatakan bukan untuk menceritakan Nabi Muhammad. Jadi Anda anggap Nabi Muhammad bukan nikmat Allah, sehingga nggak perlu dicerita-ceritakan. Mereka kemudian mengatakan yang perlu diceritakan adalah dalam Al-Quran itu cerita nabi-nabi terdahulu. Loh, inilah hati yang sudah tertutup. Hati yang sudah tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Kalaulah lahirnya nabi-nabi terdahulu diceritakan oleh Allah detail di dalam Al-Quran. Lahirnya Nabi Musa disebut oleh Allah detail. Gimana Allah memberikan wahyu kepada ibunda Nabi Musa untuk meletakkan Nabi Musa di dalam peti, dialirkan di sungai Nil, sampai disebutkan perintah kepada kakaknya Nabi Musa untuk mengintip sampai kemana itu peti. Cerita detail dalam Al-Quran. Lahirnya Nabi Yahya, bahkan sebelum Nabi Yahya lahir, permintaan doa Nabi Zakaria, ayahnya Nabi Yahya, ketika melihat Nabi Zakaria masuk ke mihrab Siti Maryam, dia melihat banyak buah-buahan, dia melihat banyak makanan-makanan. Qala anna laki hada. Nabi Zakaria tanya, dari mana wahai Maryam kau dapat ini semuanya? Qalat hiya min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu dari Allah. Nabi Zakaria faham bahwa yang diasuh adalah wanita istimewa. Kemudian Nabi Zakaria doa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalik di sana, di situ. Hunalika di situ, da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa. Karena Nabi Zakaria tahu ini tempatnya Siti Maryam yang dimuliakan oleh Allah. Siti Maryam adalah anak asuh Nabi Zakaria. 10-100 Siti Maryam lebih mulia Nabi Zakaria. 1000 Siti Maryam masih lebih mulia Nabi Zakaria. Siti Maryam bukan Nabi, Nabi Zakaria Nabi dan Rasul. Tapi Nabi Zakaria faham di tempat yang dimuliakan oleh Allah, dia memaklumin bahwa Siti Maryam mulia,
Maka Nabi Zakaria berdoa di situ. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Maka jangan remehkan tempat-tempat yang di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di tempat-tempat yang di situ besar anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tempat tersebut adalah tempat yang bergemuruh suara solawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad. Amal yang dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan oleh Allah. Ya. Subhanallah. Hadis tentang satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, berapa banyak aku bersolawat kepada engkau ya Rasulullah? Itu yang tanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Yang kita tanya adalah siapa Ubay bin Ka'ab ini? Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat ahlul Quran. Di antara 5 orang yang dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar naik jadi khalifah, dipilih jadi khalifah. Di antara yang dilakukan oleh Sayyidina Umar buat sholat tarawih berjamaah seluruh sahabat. Yang pernah dilakukan oleh Nabi 2 malam 3 malam saja. Setelah itu tidak dilakukan Nabi karena Nabi takut difardukan. Bukan karena Nabi nggak senang jamaah, tapi Nabi takut nanti difardukan. Nabi itu sayang sama umatnya. Jangan sampai ada tambahan-tambahan lagi. Iya, supaya Anda tahu yang disuruh oleh Sayyidina Umar untuk jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Orang ahlul Quran. Maka mohon maaf jangan bentor-bentorkan qori dengan sholawat. Jangan bentor-bentorkan ustadz majelis taklim dengan sholawat. Ya, jangan kemudian nganggap untuk apa majelis-majelis sholawat-sholawatan aja. Ilmunya yang dibahas. Kau pikir di sini nggak ada ilmu? Berapa banyak tadi ilmu yang disampaikan sama Ustadz Maulana? Iya, Ustadz Cikgu. Iya. Hah? Bahasa Malaysia, bahasa Jawa, bahasa India, bahasa wah, semuanya kalian suku apapun dapat ilmu kalian. Iya kan? Tapi ya memang harapan besar kita Tuhan. Majelis ini jadi batu loncatan. Jadi batu loncatan. Kita kumpul nih cuma 2 jam, 2 jam setengah. Mudah-mudahan nilainya insya Allah nanti di hari kiamat 2 juta tahun lebih di akhirat insya Allah. Bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian ini, maulid ini, peringatan maulid Nabi adalah sebagai bentuk batu loncatan. Supaya kita lebih serius untuk ngaji. Mikirkan terbukanya masjid-masjid untuk pengajian. Tadi disarankan sama Ustadz Sofyan Sauri. Di rumah kita ngaji. Ibu-ibu buka pengajian. Meskipun 15 orang, tetangga 1 lorong. Supaya lorong ini lebih berkah. Ya, supaya lorong ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala narkoba. Berkahnya Al-Quran. Ya. Mohon maaf ibu-ibu kalau di rumahnya sudah hilang LPG 3 kilo. Nah. Jangan salahkan maling luar itu. Tengok tuh di dalam rumah ada siapa itu kira-kira. Karena rumahnya jauh dari Al-Quran. Rumahnya jauh dari ilmu. Keluarga itu gak ada yang ke masjid. Rumahnya gak pernah dibuat wirid malam Jumat. Sehingga keberkahan gak ada. Saya ikut mendukung semua program pemerintah untuk menjadikan masyarakat Islami madani, untuk menghentikan dan juga menghilangkan narkoba.
Tapi kita juga dengan usaha kita Tuhan, di antara yang kita fahamin adalah semua maksiat itu adalah kegelapan. Semua maksiat itu kegelapan. Dan kegelapan akan hilang ketika ada cahaya. Kegelapan akan hilang ketika ada cahaya. Sebab tidak ada cahaya maka gelap tetap ada di situ. Datangkan lampu, hilang, itu gelap. Sama juga demikian, karena rumah kita jauh dari sholawat kepada Rasulullah. Ya, tidak ada cahayanya. Sehingga naudzubillah min dzalik, anak lebih senang kepada maksiat. Anak lebih senang kepada pergaulan bebas. Apalagi anak yang sudah nggak puas dengan orang tua, naudzubillah. Maka datangkan cahaya di rumah tersebut. Datangkan cahaya di masyarakat tersebut. Mungkin ada satu saat, ada saat-saat tertentu diperlukan adanya frontal kepada orang-orang yang berbuat jahat. Dan ini juga pastinya tanggung jawab para polisi, ya, para aparatur negara dan lain sebagainya. Namun untuk masyarakat, kita nggak pernah ngajak orang majelis, ayo bubar dari maulid ini, kita bakar itu kafe. Kita nggak ngajak kayak gitu. Kita nggak ngajak kayak gitu. Mungkin sebagian majelis ada yang ngajak semisal itu. Selama dengan cara yang benar, buat laporan terlebih dahulu kepada aparatur pemerintah. Silakan, kita berada di negara hukum Tuhan. Tapi majelis ini mengajak adalah, yuk kita perbanyak lampu-lampu di masyarakat kita. Lampu apa itu? Lampu sholawat kepada Rasulullah. Lampu majelis taklim. Diperbanyak masjid-masjid buat pengajian. Dan alhamdulillah dengan kebersamaan kawan-kawan, kita pun juga tidak nyangka Pak, sebagian tim khidmah, ya karena faktor ghirah, cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Ya, mungkin kalau ini tim khidmah ini ketemu sama razia polisi udah belok-belok takut. Tapi untuk nganter undangan majelis Darussofa, masuk ke Mabes, masuk ke Poldasu, ketemu sama Kapolda, ketemu kita bilangin, ketemu sama ini, ya Bareskrim, ketemu sama ini, nggak apa-apa, ketemu sama gubernur, ketemu sama barokah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Tuhan, pemuda-pemuda, yuk kita saling dukung-mendukung di dalam dakwah ini. Sering kita sampaikan pastinya ilmu itu sangat banyak. Ilmu itu sangat banyak. Ya. Tapi mudah-mudahan majelis maulid ini jadi batu loncatan untuk lebih sempurnanya masyarakat lebih cinta kepada ilmu. Khususnya ya, dengan kebersamaan semisal ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak disangsikan. Semuanya jadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf yang tadi berdosa hadir di majelis ini, mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya, diganti dosanya jadi pahala, dibanggakan di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu taala. Tidakkah mulia ini? Siapa kita dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat? Malaikat yang ibadahnya tidak kurang-kurang. Iya, tidak kurang-kurang ibadahnya malaikat, tapi didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita hadir. Subhanallah, Allah yang memudahkan kita buat majelis semisal ini.
Allah yang meringankan langkah kaki kita untuk datang ke tempat ini. Allah yang buat kita selamat berangkat dari rumah sampai ke tempat ini sampai pulang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, taufik untuk kita bersolawat. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, kemudahan untuk BKM dan semuanya. Allah yang menerima solawat kita. Semuanya dari Allah, kemudian Allah banggakan kita pula. Tuh, kau tengok wahai malaikat-malaikatku. Malaikat Arsy, berapa ribu tahun kalian ibadah? Berapa ratus ribu tahun kalian ibadah? Tengok itu hamba-hambaku itu, Marelan itu, Pasar Dua Timur itu, kumpul itu di depan Masjid Baitur Rahman. Tengok itu, dibanggakan oleh Allah Subhanahu. Ya Allah, tidakkah mulia majelis yang semisal ini Tuhan? Maka di sini berbagai macam banyak zikir kita baca, dan ini juga diantara harapan besar kita, nilai keterikatan kita dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih diperkuat setiap saat, insya Allah. Setiap saat lebih diperkuat. Semalam kita sampaikan tentang salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keterikatan sama Nabi. Ya, sering-sering salam sama Nabi. Ya, termasuk keterikatan juga ya. Tadi kita sampaikan perbanyak majelis yang semisal ini. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibanggakan oleh Allah. Nah, orang yang dibanggakan oleh Allah berarti orang baik. Gak mungkin Allah membanggakan orang buruk. Bahkan lebih dari itu, insya Allah tidak hadir di majelis ini kecuali orang yang bahagia dunia akhirat. Yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, orang yang celaka ahli neraka insya Allah dipindah oleh Allah jadi penduduk surga. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Dengan kebersamaan bersama-sama ini lebih ramai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hukum fikih, air sedikit kalau dia najis atau kena najis namanya mutanajis. Anda pakai tidak bisa. Air cuma satu gayung, air cuma satu timba kecil. Tapi kalau dikumpulin sampai lebih dari 2 kolah. Dikumpulin lebih dari 2 kolah dan kemudian tidak ada bau najisnya, warna najisnya, rasa najisnya, 3 sifat najasah tidak ada. Air ini semuanya jadi suci, mensucikan. Bukan sekedar suci, tapi mensucikan. Suci ini teh suci, tapi tidak mensucikan. Teh ini suci, bisa kita minum. Kena kepada baju kita, boleh baju kita pakai sholat, tapi tidak boleh kita wudhu pakai teh. Nggak mensucikan. Suci, tapi tidak mensucikan. Air tadi najis awalnya, tapi kumpul sama air-air lain lebih dari 2 kolah, hilang atau tidak ada sifat najisnya, bau, rasa dan warna, menjadi suci dan mensucikan. Yang tadi ngisep lem, umpama nih. Yang tadi jemput cewek pacaran, alasan ngomong sama emaknya ikut maulid arba'in, modus. Ya, yang berdosa hadir majelis ini. Ini 2 kolah lebih. 2 kolah lebih. Karena Nabi bersabda, tidak kumpul 40 orang dari umatku kecuali di dalamnya ada wali. Ini berapa 40 kali ini? Iya kan? Berkali-kali. Tapi jangan nanti kau keluar ngaku aku yang wali. Jangan kayak gitu. Ada yang mengatakan arti hadis ini memang salah satu dari mereka ada wali yang mastur. Wali yang tersembunyi. Ya, karena kumpulnya 40 orang mukmin, kalau disebutkan orang itu saling tarik menarik sifat. Kalau kita duduk sama orang dermawan, kita ikut dermawan.
Kalau kita duduk akrab sama orang pelit, maka kita jadi pelit. Kalau kita duduk akrab sama orang pemberani, kita jadi pemberani. Kalau duduk kita sama orang pengecut, jadi pengecut. Tarik menarik. Nah, sifat tarik menarik ini, sifat-sifat baik dari 40 orang, kalau dikumpulkan jadi satu, cukup orang 40 ini jadi wali. Itu artinya. Maka jangan merasa diri sendiri, enggak. Tapi karena kita gabung. Ini lebih dari 40. Suci mensucikan, semuanya yang hadir, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suci saja. Mensucikannya, tugas masing-masing di dalam hati Anda. Sucikan keluarga Anda. Sucikan anak istri Anda. Sucikan kerabat Anda. Sucikan kawan-kawan Anda. Tugas untuk semuanya, Anda bisa mensucikan mereka. Anda ajak mereka ke majelis. Anda ajak mereka ke masjid. Anda ajak mereka ke pengajian. Karena mereka nggak pernahnya dengar sholawatan kayak gini. Ya, cobalah mereka yang benci sholawat itu hadir di sini. Dekatkan dodoknya sama torik sana. Iya kan? Barokahnya torik. Makanya. Siapa yang kenal sama pengedar narkoba kelas kakap? Hadirkan ke Maulid Arba'in 3 hari saja. Insya Allah hatinya luluh berkat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang kita banggakan di majelis ini kecuali Rasulullah. Tidak ada yang kita banggakan, kita ungkapkan dengan kegembiraan melebihi dari nyebut Rasulullah. Semuanya berkah Rasulullah. Semuanya karena Rasulullah. Semuanya dari Rasulullah. Dan semuanya menuju kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kegembiraan hati Rasulullah membukakan pintu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.